Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa, semoga saja rezeki kita selalu dilimpahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang anak yang berumur 10 tahun. Namanya adalah Umar. Dia adalah anak seorang pengusaha yang sukses, yang sangat kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di sekolah dasar internasional paling bergengsi. Tentu biayanya sangat mahal, tetapi bagi si pengusaha, hal itu bukanlah masalah, karena uangnya sangat berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang untuk menghadiri acara di sekolahan Umar. Tetapi karena kesibukannya bekerja, si ayah bilang kalau ia tidak bisa menghadiri acara tersebut dan menyuruh istrinya yang datang ke sekolah. Bagi si ayah, acara seperti itu sangatlah tidak penting dibandingkan dengan urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam, sebab sudah kesekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya tersebut. Dia merasa malu karena anaknya selalu didampingi dirinya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi oleh ayahnya masing-masing. Karena diancam oleh istrinya, akhirnya si ayah mau hadir, meski itu dengan terpaksa. Acara sekolah tersebut adalah acara yang dikemas khusus, di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayah-ayahnya. Tibalah hari di mana acara sekolah itu diselenggarakan. Karena ayah si Umar ini merasa terpaksa menemani anaknya, dia pun memilih duduk di kursi paling belakang. Sementara para ayah yang lain berebut di kursi depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang akan tampil. Satu persatu anak mulai menampilkan bakat dan kebolehannya masing-masing. Mereka menunjukkan kebolehannya seperti menyanyi, menari, membaca puisi, dan juga ada yang membuat lukisan dan lain sebagainya. Semua mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Ibu, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan itu. "Oh, boleh nak," jawab gurunya tersebut, dan Pak Arif pun dipanggil ke panggung. "Pak Arif, maukah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat An-Naba?" Begitu kata Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja nak," jawab Pak Arif.
Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa membaca mushafnya, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan imam besar Masjidil Haram. Semua orang-orang diam terpaku mendengar bacaan si Umar yang ketika itu sangat merdu serta mendayu-dayu. Termasuk juga ayah si Umar yang ketika itu duduk di belakang. Berhenti nak, kamu telah membaca ayat 1-5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9, kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat yang ke-9. Berhenti nak, coba sekarang kamu baca ayat 21, lalu ayat 33. Setelah selesai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Nah, sekarang kamu baca ayat yang terakhir." Si Umar pun membaca ayat yang terakhir sampai selesai. Subhanallah nak, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna. Begitu teriak Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Sebagian orang-orang yang hadir juga tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu lebih memilih menghafal ayat-ayat Al-Quran di acara ini nak? Sementara teman-temanmu mengambilkan kebolehannya yang lain?" Tanya Pak Arif yang merasa penasaran. "Begini Pak, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dibagaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dibagaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dibagaikan jubah ini?" Lalu dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak, sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang yang mendengar merasa terharu dan tidak bisa membendung air matanya mendengar ucapan dari anak umur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang saat itu berlari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia adalah ayah si Umar yang dengan terisak-isak kemudian langsung menghampiri sang anak, bersimpuh sambil memeluk kedua kaki anaknya tersebut. "Ampun nak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu membaca Al-Quran. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia kelak. Ternyata
kamu memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu nak, ujar sang ayah sambil menangis dengan air mata penyesalan. Sahabatku, semoga saja kisah tadi bisa memberi pelajaran untuk kita, dan semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.